Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita akan menceritakan kisah kematian salah satu makhluk yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni iblis laknatullah alaih. Iblis sebelumnya adalah jin bernama Ajazil. Ia sangat taat kepada Allah sehingga Allah mengangkatnya untuk bersama para malaikat dalam surganya. Ajazil sangat tunduk dan memuliakan Allah. Namun ketika Nabi Adam diciptakan dan semua makhluk diperintahkan Allah sujud padanya, kecuali iblis menolak sujud. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya itu, iblis diusir dari surga dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunda kematiannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Sungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36 sampai ayat 38. Kapankah waktu yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut? Waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Jalalain adalah saat tiupan pertama sangkakala. Walaupun mendapat penangguhan waktu, iblis tetap makhluk Allah yang akan merasakan kematian. Namun proses pencabutan nyawa iblis berbeda dengan manusia ketika di dunia. Seluruh makhluk yang bernyawa akan mati, tak terkecuali iblis dan bala tentaranya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Dalam proses kematiannya, iblis sangat ketakutan dicabut nyawanya hingga berusaha melarikan diri ke seluruhan dunia untuk menghindari malaikat Israel. Namun, kemanapun iblis bersembunyi, malaikat Israel pasti menemukannya. Berdasarkan kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti, dikisahkan detik-detik kematian iblis laknatullah alaih terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin maupun setan. Proses iblis dalam menemui ajalnya telah dijelaskan oleh Abu Laits As-Samarqand, meriwayatkan dengan sanadnya dari Afnah bin Qais. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu malaikat pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya," yakni iblis, "kepedihan yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat Zabaniyah yang kesemuanya penuh murka, dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Malaikat Israel pun bersiap untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Malaikat Israel berwajah sangat mengerikan. Kengerian yang ditampakkan malaikat Israel saat itu bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat Israel pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah kamu iblis laknatullah, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kamu, maka kemanakah engkau akan lari?"
Iblis berusaha melarikan diri, tapi malaikat Israel selalu bisa menemukannya. Iblis melarikan diri ke ujung timur, tetap Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian ia menyelam ke dasar samudra, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Kemanapun iblis pergi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa, iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Lalu iblis bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan kau timpakan kepadaku?" Israel menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Ladhah. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi berlipat-lipat ganda." Mendengar hal itu, kemudian iblis jatuh berguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya, dan makhluk terkutuk itu kemudian melarikan diri lagi. Pada akhirnya, ia sampai di lokasi tempat pertama kali iblis diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Pada saat itu seluruh bumi kelilingi oleh malaikat Zabaniyah. Mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Itulah akhir hidup iblis yang begitu pedih dan tragis. Setelah kematiannya, iblis masih akan merasakan dahsyatnya siksa neraka dan berlipat-lipat kali dari pedihnya. Dari kisah kematian iblis, kita bisa mengambil banyak hikmah. Pertama, kita harus selalu waspada terhadap godaan syaitan. Kedua, kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, kita harus ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini fana, termasuk iblis, dan hanya Allah lah yang kekal. Demikianlah kisah tentang proses kematian iblis menurut Islam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.